Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama lagi belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita masih ada dalam kitab Daniel, dan hari ini kita mau fokus dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul buat kita ialah ketaatan merupakan nilai diri seseorang. Saudara, hari ini kita mau belajar sebuah ketaatan. Ketaatan merupakan kepatuhan, melakukan dengan setia sebuah perintah, sebuah peraturan. Dan Allah menghendaki umat-umatnya hidup dalam ketaatan. Tuhan Allah menghendaki saya dan saudara hidup dalam ketaatan. Mengapa? Karena ketaatan merupakan bukti iman kita. Ketaatan merupakan bukti iman orang-orang percaya. Jadi saudara, artinya kualitas iman seseorang itu dapat dilihat dari ketaatannya akan firman Tuhan. Semakin seseorang taat akan firman Tuhan, maka semakin ia menambah nilai dirinya, dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yakni ketaatan merupakan nilai diri seseorang. Dari sekian banyak contoh dalam Alkitab yang menjelaskan tentang ketaatan, hari ini kita mau belajar dari contoh kasus Daniel, saudara. Kita udah gak asing lagi dengan tokoh Alkitab bernama Daniel, di mana dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat dipakai oleh Tuhan. Dia ada di tengah-tengah orang yang tidak benar pada kala itu. Hari ini kita mau belajar dalam Daniel pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai 15 kita mau baca. Saya bacakan buat kita semua, saudara boleh simak. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama Daniel adalah orang yang buangan awalnya di Istana Babel. Daniel adalah seorang buangan awalnya, saudara. Tapi apa yang Tuhan kerjakan atas hidup Daniel? Daniel diangkat Tuhan. Walaupun dia ada di dalam pembuangan saat itu, tapi Daniel diangkat Tuhan, saudara. Raja Darius mengangkat Daniel sebagai orang kepercayaannya, menjadi orang yang cukup dipercaya oleh Raja Darius. Dan Raja Darius sangat mengasihi Daniel, saudara. Lalu apa yang bisa kita belajar dari kisah Daniel hari ini? Sesuai dengan judul kita, ketaatan merupakan nilai diri seseorang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwasannya pada saat Daniel diangkat oleh Raja Darius menjadi orang kepercayaannya di istana pada kala itu, maka banyak orang yang gak senang sama Daniel. Banyak orang yang tidak suka akan kehadiran Daniel. Mereka berusaha untuk menyingkirkan Daniel, sehingga mereka membuat siasat, mereka membuat rencana bagaimana supaya Daniel ini tersingkirkan. Sehingga orang-orang yang iri terhadap Daniel, mereka membuat sebuah rencana di mana mereka menyuruh Raja Darius untuk menyetujui apa yang menjadi keputusan mereka. Mereka membuat rencana atau keputusan di mana setiap orang yang menyembah kepada Allah lain, kepada manusia selain kepada Raja Darius akan dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka membuat hal tersebut, membuat sebuah ketetapan tersebut bukan tanpa sebab, karena mereka ingin menjebak Daniel, mereka ingin menyingkirkan Daniel. Lalu apa yang Daniel lakukan, saudara? Secara manusia, secara logika, pasti manusia akan merasa takut, manusia akan merasa cemas saat ada peraturan yang dibuat seperti itu. Tapi apa yang Daniel lakukan? Ia tidak gentar.
apa yang menjadi keputusan Raja Darius saat itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia tidak gentar saudara. Malah Daniel berani untuk terang-terangan, dia berdoa 3 kali sehari sesuai dengan yang sudah kita baca. Dia berdoa senantiasa kepada Tuhan. Dia berdoa senantiasa kepada Allah yang hari ini kita sembah. Dia menyembah Tuhan Allah yang benar. Walaupun sudah ada larangan, Daniel tidak gentar sama sekali akan imannya. Iman Daniel tidak goyah, melainkan saudara, dia tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan yang benar. Dia tetap menyembah kepada Allah yang hari ini kita sembah bersama-sama. Sebuah ketaatan yang luar biasa dari seorang Daniel, dari seorang hamba Tuhan ini saudara. Dan hal ini patut kita contoh. Kemudian saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita boleh belajar bahwa Daniel saat dia mulai belajar taat, saat dia memutuskan untuk taat akan kebenaran firman Tuhan, apa yang dia dapatkan? Saudara, Daniel mendapatkan sebuah hal yang luar biasa. Daniel memiliki nilai diri yang tinggi di hadapan Tuhan karena ketaatannya, sehingga lewat hidup Daniel Tuhan dipermuliakan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-29. Ketaatan Daniel berbuahkan berkat yang luar biasa. Lewat hidup Daniel, dia mempermuliakan nama Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Saya bacakan buat kita semua. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara, awalnya Daniel ingin dijebak supaya dia berhenti menyembah Allahnya yang benar. Supaya Daniel ini disingkirkan oleh orang-orang tertentu. Namun apa yang Tuhan kerjakan atas hidup Daniel? Daniel mau belajar taat akan kebenaran firman Tuhan dan ia akhirnya berbuahkan hasil. Di hadapan Tuhan, nilai diri seorang Daniel sangat spesial dari orang-orang yang hidup sejamannya pada saat itu. Sehingga Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa atas hidup Daniel. Lewat hidup Daniel, Tuhan dipermuliakan. Raja Darius membuat keputusan di mana orang-orang harus menyembah Allah Daniel, harus menyembah kepada Allah Daniel. Di ayat yang ke-27 ditekankan di sana saudara, sungguh hal yang luar biasa kalau kita boleh renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan apa kemudian yang terjadi terhadap Daniel? Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada saat itu. Pada zaman pemerintahan Darius maupun pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Saudara, memang benar Alkitab mengajarkan kita untuk taat kepada atasan kita. Alkitab mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah kita. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang menekankan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin kita. Karena mereka merupakan utusan Tuhan. Benar itu saudara. Dan itu tidak bisa kita ganggu gugat. Namun saudara, ada yang lebih penting dari itu. Segala ketaatan yang kita kerjakan harus berdasarkan firman Tuhan. Dan Daniel menerapkan hal demikian. Segala bentuk ketaatan yang kita kerjakan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi saudara, saat atasan kita memerintahkan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di sini kita diuji, iman kita diuji. Siapa yang akan kita pilih? Ketaatan kepada firman Tuhan atau kepada pemimpin kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Ingat saudara, firman Tuhan memang mengajarkan kita taat kepada pemimpin, taat kepada atasan, taat kepada pemerintah kita. Namun semua ketaatan yang kita kerjakan, bentuk ketaatan apapun itu, semua harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tunjukkan nilai diri kita sebagai orang-orang percaya lewat ketaatan kita akan firman Tuhan. Karena ketaatan yang menambah nilai diri kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.